Mungkin Bapak Ibu pernah atau sering ketemu dengan saudara kita yang dari Islam yang kurang begitu senang dengan orang Yahudi. Entah itu rekan kerja, entah itu sahabat, entah itu tetangga. Nah, ada satu hal pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan kepada mereka Bapak Ibu ketika mereka tidak begitu senang dengan orang Yahudi. Mengapa mereka tidak senang dengan orang Yahudi sementara mayoritas nabi yang diakui oleh orang Islam disebutkan di dalam Alkitab, di dalam kitab tanah orang Yahudi, atau dikisahkan oleh orang Yahudi. Tetapi mengapa orang Islam kurang begitu senang dengan Yahudi? Mau tahu alasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Nabi Islam memiliki padanan yang sama dengan Alkitab. Nah, dari ke-25 nabi yang diakui oleh orang Islam ini, kita lihat padanannya dan kisahnya apakah disebutkan di dalam kitab tanah orang Yahudi dan apakah statusnya adalah status Yahudi. Kita lihat di dalam tabel ini. Adam, kisahnya dalam kitab tanah Yahudi ada. Idris atau Enok ya, Nuh ya, Heber ya, Metusaleh ya, Lot ya, Ibrahim atau Abraham ya, dan statusnya adalah Yahudi. Karena kita menarik nenek moyang orang Yahudi adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Selanjutnya Ismail ya, apakah dia Yahudi? Dia termasuk Yahudi karena pada saat penyunatan Ismail juga disunat oleh Abraham. Yakub tentu, Yusuf tentu, Yitro bukan orang Yahudi, bukan keturunan Israel. Ayub ya, tetapi dia tidak Yahudi. Zulkifli atau yang mereka sebut Yehezkiel ya, dan tentu dia adalah orang Yahudi. Musa ya, Harun ya, dia termasuk Yahudi. Daud ya, dia termasuk Yahudi. Sulaiman atau Salomo ya, Ilyas ya, Elisa ya, Yunus ya. Yohanes Pembaptis ya, dia dikisahkan di dalam kitab tanah orang Yahudi bahwa dialah yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dinubuatkan dalam kitab tanah dan statusnya tentu saja dia orang Yahudi. Yesus ya, dan Muhammad dia tidak dikisahkan dalam kitab tanah Yahudi dan statusnya tidak orang Yahudi. Nah, 23 nabi yang diakui oleh orang Islam ada dalam kitab tanah Yahudi. Mayoritas kisah para nabi yang diakui oleh orang Islam itu tercatat dalam tanah orang Yahudi. Tetapi mereka tidak menyenangi orang Yahudi. Di videonya tadi, kafir Kristen pemuja Yesus bernama Elias Zulkifli mempertanyakan, mengapa Muslim tidak suka dengan orang Yahudi, padahal mayoritas nabi dalam Islam adalah orang Yahudi. Dia mengatakan ada 23 nabi dalam Islam adalah orang Yahudi. Menganggap Nabi Ibrahim alaihis salam seorang Yahudi adalah klaim klasik orang-orang kafir dahulu yang diikuti oleh orang-orang kafir sekarang. Salah satunya adalah Elias Zulkifli yang menganggap Nabi Ibrahim alaihis salam dan nabi-nabi setelah beliau adalah orang-orang Yahudi. Padahal klaim orang-orang kafir tersebut sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran 1400-an tahun yang lalu. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 140. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik. Melalui ayat ini, Allah membantah keyakinan yang salah pada kaum Yahudi dan Nasrani. Allah juga menjelaskan bahwa Ibrahim adalah termasuk orang yang lurus dan berserah diri, Muslim, serta bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Orang yang lurus adalah orang yang mengesahkan Allah, melaksanakan haji, berkorban, berkhitan, dan menghadap kiblat. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini,
bahwa orang yang paling berhak mengakui Nabi Ibrahim ialah orang-orang yang mengikuti agamanya dan Nabi ini, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat-sahabatnya, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka sesudah mereka tiada. Pada ayat lainnya, Ibrahim mewasiatkan agama Islam kepada anak-anaknya. Agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang mengajarkan keikhlasan dalam beribadah, mengesahkan Allah, hati dan tubuh tunduk kepadanya. Ibrahim juga berwasiat kepada anak-anaknya agar tidak mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah," Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Al-Baqarah ayat 131-132. Jadi sangat salah bila kafir Kristen bernama Elias Zulkifli menganggap Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya dari keturunan beliau adalah orang-orang Yahudi. Hanya orang bodoh saja yang menganggap Nabi Ibrahim dan nabi-nabi dari keturunan beliau adalah orang-orang Yahudi karena nama mereka ada dalam kitab tanah Yahudi.